Saudara, hari ini kita akan memulai bagian yang pertama daripada seluruh rangkaian daripada berkaitan dengan pembinaan Christian spirituality. Dan saudara, seperti tadi saya katakan, saudara, ini merupakan sebuah rangkaian yang saya harap kita setiap session saudara boleh dapat mengikutinya, saudara, dan kita akan lakukan kurang lebih setiap 2 bulanan dan kami merencanakan beberapa bagian hingga tahun 2021 mendatang. Saudara, bagian awal ini kita akan berbicara mengenai prinsip daripada Christian spirituality dan saudara, kita akan melihat beberapa slide yang akan menjadi panduan daripada sesi pada saat ini. Nah, saudara, ketika berbicara mengenai Christian spirituality, saudara, maka secara sederhana kita boleh katakan Christian spirituality berbicara mengenai realitas Christ-likeness. Christian spirituality berbicara berkaitan dengan rupa Kristus itu yang semakin nyata di dalam hidup kita. Kalau saudara melihat, memperhatikan dalam beberapa ayat yang saya taruh di situ dalam bahan PowerPoint tersebut, maka bahan PowerPoint itu berbicara mengenai realitas rupa Kristus. Bagaimana saudara dan saya ditebus dan fokus atau tujuannya adalah bagaimana supaya rupa Kristus itu semakin nyata di dalam hidup kita. Saudara, tetapi ketika berbicara mengenai realitas ini, maka kerap kali muncul sebuah pertanyaan yang penting. Bagaimana kemudian proses Christ-likeness itu kemudian terjadi? Seperti apa proses itu? Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan yang di dalam session yang akan kita bahas sepanjang beberapa kali ini, kita akan mencoba untuk melihat sebenarnya proses itu seperti apa. Saudara, dan bagi saya kita bukan sekedar bertanya mengenai proses, tapi kita perlu memiliki sebuah prinsip yang penting secara biblikal, karena prinsip ini akan membantu kita untuk bisa menjalani proses ini dengan benar. Saudara, dan saya percaya proses ini perlu kita pahami dengan baik. Karena jikalau tidak, maka kita itu boleh saya katakan seperti akan tersesat di dalam perjalanan rohani kita. Saudara, setidaknya saya melihat ada 2 realitas yang saya pribadi alamin. Dan saudara, di dalam ketika bercakap-cakap termasuk beberapa hari lalu saya sempat berbicara, ada seorang hamba Tuhan yang sempat kontak saya, saudara, dan saya mendapati ternyata ini nuansa yang setiap kami dan sangat mungkin saudara juga kemudian alami. Saudara, hal yang pertama yaitu ketika berbicara mengenai perlunya sebuah konsep yang benar itu, saudara, yang pertama adalah berkaitan dengan realitas. Kerap kali kita berhadapan dengan kegagalan atau kefrustasian di dalam perjalanan iman kita. Boleh kembali ke PowerPoint. Jadi kalau saudara perhatikan di situ, saya mencatat begini. Kalau saudara ingat barangkali resolusi tahun baru yang kerap kali awal tahun kita punya dream, kita punya mimpi. Awal tahun saya berkomitmen saya akan jalanin begini. Atau ketika saudara mengikuti retret dan saudara kemudian mendapati saudara diingatkan oleh Tuhan dan melalui retret itu saudara berkata, saya pulang dari retret mau berkomitmen seperti ini. Saudara coba ingat pertanyaan saya, seberapa lama resolusi tahun baru itu bertahan? Seberapa lama komitmen saudara setelah ikut retret bisa bertahan? Saudara, resolusi tahun baru awal tanggal 1 Januari misalnya, mungkin bulan pertama that's fine, oke. Bulan kedua masih oke. Tapi bulan ketiga kita sudah mulai suffer. Bulan ketiga kita sudah mulai merasa kesulitan. Bulan keempat akhirnya kita mulai merasa ya resolusi kayaknya nggak jalan-jalan begitu. Dan saya nggak tahu ya, saudara saat ini saudara masih melakukan resolusi atau tidak resolusi tahun baru. Mungkin saudara lewatin tahun baru dan berkata, sudahlah resolusi bolak-balik juga gagal lagi begitu. Udahlah begitu loh, ngapain lagi? Nah, saudara dapatin di sini ini apa yang saya katakan sebuah keletihan dalam perjalanan rohani, sebuah frustasi, dan kita berada pada titik cenderung kita give up, kita menyerah begitu. Rasanya komitmen tinggal komitmen. Rasanya resolusi tinggal resolusi. Dan selesai di situ. Saudara, ini permasalahan yang saya alamin. Meskipun sebagai hamba Tuhan saya mendapati komitmen rohani itu menjadi komitmen yang kadang-kala sangat short. Sangat singkat, setelah itu selesai. Problem yang kedua adalah problem yang
saya katakan di situ berkaitan dengan adanya realitas dalam tanda petik ya, keberhasilan daripada sekelompok orang, khususnya kalau saudara membaca buku spirituality, saudara akan mendapati ada begitu banyak orang-orang bapak rohani yang disebut dengan the saint, orang-orang kudus yang dimana kalau kita membaca, dan saya misalnya membaca kisah mereka, saya tuh begitu amazing, saya tuh begitu takjub. Aduh Tuhan, nih orang-orang ini kayak spiritual giant, raksasa rohani begitu. Nih orang rohaninya luar biasa, mereka luar biasa memberikan hidup, mereka luar biasa melakukan disiplin rohani, mereka luar biasa punya komitmen yang sangat besar, dan saya punya, tetapi kerap kali apa yang saya miliki itu ketika saya membaca kisah-kisah tersebut, saya hanya kaget, nih orang-orang sangat luar biasa cinta Tuhan. Orang-orang ini sangat luar biasa mengasihi Tuhan dan hidup rohani mereka menjadi hidup yang menakjubkan. Saudara, ini dua realita. Dua realita yang kemudian kita hadapi ketika bicara mengenai perjalanan iman kita. Satu sisi kita hopeless, satu sisi kita frustasi, satu sisi kita give up dengan diri kita. Tapi di sisi lain ketika kita membaca sejarah gereja, kok ada ya orang-orang yang hidup rohaninya excellent. Hidup rohaninya itu luar biasa. Mereka betul seperti cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya Kristus itu benar terpancar dalam hidup mereka. Saudara, di sinilah sebenarnya menurut saya sesi berkaitan dengan Christian spirituality ini perlu ada untuk bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat semuanya itu. Saudara, dan seluruh session tersebut boleh saya katakan bukan mungkin ya, saya akan relasikan dengan sebuah konsep, yaitu apa yang disebut sebagai developmental spirituality. Jadi ketika bicara mengenai spirituality, ada unsur developmentalnya, ada unsur sebuah pertumbuhannya, ada unsur sebuah perkembangannya yang kita perlu pahami seperti apa itu spirituality kemudian bertumbuh atau berkembang. Saudara, beberapa ayat Alkitab yang saya ingin saudara coba perhatikan. Saudara, hal yang pertama dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 dan pasal 6 ayatnya yang pertama. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 14 dan pasal 6 ayat yang pertama tersebut, saudara, maka saudara perhatikan di situ saya ada menggarisbawahi beberapa kata seperti saya garisin di situ, mereka telah lamban dalam ikut mendengarkan, ya. Di dalam ayat 5 ayat 11 ada kelompok orang yang lamban dalam hal mendengar. Ayat yang ke-12, kelompok orang dikatakan mereka masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Ayat 13 dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut dengan istilah anak kecil, ya, anak kecil. Ayat 14, tetapi ada juga dikatakan mereka yang bisa makanan keras dan mereka disebut sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan kemudian di dalam pasal 6 ayat pertama dikatakan didorong supaya kita itu memiliki sebuah perkembangan yang penuh. Perkembangan dari minum susu ke makanan keras, perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa. Itu dalam Ibrani pasal 5. Kalau saudara perhatikan kemudian di dalam bagian firman Tuhan yang lain, 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saudara, maka di dalam ayat yang pertama, Paulus itu ada berbicara mengenai ada orang yang dia sebut dengan istilah manusia rohani. Tetapi ada juga orang yang dia sebut dengan istilah manusia duniawi. Jadi ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Saudara, jangan berkata manusia duniawi ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Tidak. Karena dalam ayat yang pertama Paulus berkata begini, ayat pertama kalimat terakhir. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi ketika 1 Korintus pasal 3 ayat pertama bicara ada manusia rohani, manusia duniawi ini bukan berarti orang tidak percaya. Tapi orang yang belum dewasa dalam Kristus. Orang yang belum dewasa dalam Kristus berarti dia sudah percaya. Tapi dia masih anak-anak, dia belum dewasa. Ayat yang kedua, Paulus berkata kemudian begini, susulah yang kuberikan kepada orang yang belum dewasa itu, manusia duniawi itu. Bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya.
dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga. Beberapa kalimat yang saya garisin, ada di situ bicara mengenai manusia duniawi, ada di situ bicara mengenai mereka yang hidup secara manusiawi, hidup secara duniawi. Dan ayat keempat Paulus berkata, kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi kalau saudara perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4, Paulus mengeluarkan dua kata, ada manusia duniawi, ada manusia rohani. Ya. Kalau dalam Ibrani tadi ada anak-anak, ada orang dewasa. Bagian yang terakhir daripada 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kalau saudara perhatikan di dalam beberapa ayat tersebut, 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14, Paulus berbicara mengenai ada yang dia sebut dengan kelompok anak-anak, ada yang dia sebut dengan kelompok bapa, dan ada yang disebut dengan kelompok orang-orang muda. Jadi, saudara melihat di sini ada kelompok anak-anak, ada kelompok bapa, ada kelompok orang muda. Jadi, Yohanes memberikan klasifikasi. Saudara, dan di dalam mereka atau penafsir, salah satu mereka menafsirkan melihat ini bukan sekedar anak-anak secara fisikal. Karena kalau saudara perhatikan anak-anak itu dikaitkan dengan mereka yang mulai mengakui dosa, ya. Ayat 12, hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni. Jadi masa anak-anak itu adalah masa yang bergumul dengan dosa. Bergumul dengan keinginan dosa dan dosa dia kemudian mendapatkan pengampunan tersebut. Kalau kita kemudian melihat ayat 13, kalimat terakhir ketika bicara orang muda dikaitkan, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ketika anak-anak itu mengalami pertobatan, mengalami pengampunan dari Allah, dia bertumbuh sebagai seorang yang pemuda, dikatakan seperti itu, orang muda. Dan orang muda itu menjadi orang yang kemudian bergumul dengan segala keinginan itu, dosa itu untuk dia bisa hidup kudus dan mengalahkan si jahat. Dan kemudian kalau kita lihat bapak-bapak, itu adalah kelompok orang yang kemudian dia sungguh mengenal Allah dengan baik. Allah yang dari dulu itu dia sudah alamin dan dia sudah kenal kemudian dengan baik. Nah saudara, secara singkatnya kalau kita melihat di dalam developmental spirituality dari beberapa ayat ini bicara mengenai realitas ada bayi rohani, ada orang dewasa, ada manusia duniawi, manusia rohani, ada anak-anak, orang dewasa, ada bapak-bapak. Nah ini yang kita sebut dengan developmental spirituality. Ketika bicara mengenai kerohanian, itu seperti ada prosesnya, itu seperti ada pertumbuhannya. Saudara, dan di dalam gambaran seperti ini ada beberapa hal yang saya ingin tegaskan. Yang pertama adalah begini, mengenai tahapan pertumbuhan. Jadi, ternyata setiap orang percaya itu punya tahapan yang berbeda. Sama-sama orang percaya, ya. Tapi punya tahapan yang berbeda. Ada tahapan bayi, tahapan anak-anak. Ada tahapan dia teenager, dia mulai dewasa. Dan ada tahapan dia menjadi bapa rohani. Nah saudara, di gereja kita berhadapan dengan seluruh orang seperti ini. Tipe orang seperti ini. Dan nggak apa-apa begitu loh. Kalau kita menjadi bayi, nggak apa-apa begitu loh. Karena yang paling penting adalah kita terus proses untuk bertumbuh. Nah saudara, kenapa misalnya salah satu problem, kenapa gereja kadang-kala kita berkata, aduh gereja tuh kayaknya penuh dengan masalah, penuh dengan konflik begitu loh jadinya. Kenapa begitu? Karena kadang-kala itu gereja ada anak-anak rohani, ada orang dewasa rohani, ada bapak rohani, dan ini mesti ketemu. Sehingga kalau saudara yang berkata saudara lebih matang secara rohani, saudara mesti lebih sabar. Kalau saudara betul mau masuk dalam proses pertumbuhan lebih baik, saudara harus punya lebih telinga mendengar, harus juga mau belajar untuk lebih mengasihi. Nah, saudara, ini gereja ini itu kumpulan seperti itu. Kumpulan seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya kita berhadapan dengan realitas hidup rohani yang sesungguhnya. Saudara, kalau saudara yang punya keluarga kembar, ya. Kembar itu kan mestinya lebih identik ya, lebih bisa saling memahami satu sama lain. Tapi pertanyaan saya, anak kembar berantem juga enggak?
berantem juga enggak? Ya. Anak saya di situ senyum-senyum ya, karena adik istri saya itu kembar ya. Dan menarik sekali, ya mereka nggak suka berantem, kagak sih begitu ya. Tetapi mas saya begini, mereka kembar itu kan mestinya bisa lebih memahami itu dengan baik. Tapi realitas dia kembar bahkan identik, tidak berarti kemudian mereka tidak punya pribadi yang berbeda. Saya cuma mau berkata gini, kalau kembar aja punya pribadi berbeda, bagaimana dengan di gereja ada tipe bayi rohani, anak rohani, ada tipe seorang remaja rohani, seorang pemuda rohani, ada tipe seorang bapak rohani. Nah ini ketika berjumpa, maka kita melihat dinamika itu kemudian terjadi. Enggak apa-apa kalau saudara bayi rohani. Karena yang paling penting engkau terus proses growing. Sebaliknya, jangan saudara berpikir saudara sudah bapak rohani, nggak growing lagi. Nggak ada. Satu-satu yang nggak perlu growing itu adalah Kristus sendiri. Karena dia adalah Allah. Tapi kita harus terus growing. Kita harus terus bertumbuh. Saudara, dan saya juga harus menegaskan, ketika bicara mengenai bayi, ketika bicara mengenai anak-anak, ketika bicara mengenai orang dewasa, saya tidak bermaksud bahwa kayak saya seorang pendeta, oh ini otomatis saya adalah orang dewasa. Otomatis saya adalah seorang bapak rohani. Secara konsep bisa, betul. Tetapi itu tidak dengan sendirinya. Jadi poin saya adalah begini nih. Kematangan rohani tidak identik dengan pengetahuan Alkitab. Karena kita punya butuh proses yang lebih panjang, proses yang lebih. Saudara, itulah sebabnya di dalam bagian yang kedua di sini adalah berkaitan realitas developmental spirituality. Kita juga melihat proses pertumbuhan itu kita perlu sebuah pemahaman yang komprehensif, yang lebih luas, yang lebih banyak begitu loh, berkaitan dengan pertumbuhan itu kayak apa sih? Ketika saya katakan kita perlu sebuah comprehensive understanding, maksud saya adalah begini nih. Jangan pernah berpikir membaca Alkitab, saudara rajin ikut kebaktian, saudara rajin ikut Bible study dengan sendirinya. Kita berubah menjadi seperti Kristus. Itu perlu, tapi tidak dengan sendiri. Kita perlu melihat lagi proses pertumbuhan itu seperti apa. Kita perlu mencoba belajar dari bidang-bidang ilmu yang lain. Bagaimana seseorang berubah? Bagaimana seseorang bertumbuh? Saudara, beberapa tahun terakhir ini ada begitu banyak kelompok motivator ya, yang melakukan program untuk merubah karakter orang, merubah hidup seseorang. Saudara, kita tidak bisa berkata bahwa program ini murni salah. Kita mungkin perlu belajar, oh iya ya, apa yang kita bisa belajar dari mereka berkaitan dengan perubahan hidup seseorang. Nah itu yang saya maksudkan dengan sebuah comprehensive understanding. Nah kita juga butuh sebuah lingkungan yang kondusif. Karena bertumbuh ternyata perlu sebuah lingkungan yang baik. Sebuah komunitas yang baik. Jadi kita mengerti teori pertumbuhan yang baik. Kita punya lingkungan yang baik. Nah itu membuat kita bertumbuh. Dan yang terakhir saya catat di situ, kita perlu sebuah hidup yang benar mau taat. Kita punya sebuah hidup yang benar, kita mau sungguh jalanin. Nah kalau itu nggak ada, saudara, itu juga akan menjadi bagian yang pincang. Nah developmental spirituality ini penting supaya kita kemudian melihat, oh iya ya, kalau saya frustasi, gagal, tetapi saya juga mesti ngerti kenapa begitu, apa yang perlu saya benahi. Saudara, saya sangat berharap di dalam beragam pertemuan. Saudara, tentu saja pertemuan hari ini tidak langsung menjawab semua tersebut. Karena ini menjadi introduction awal berkaitan dengan mengapa sebuah Christian spirituality kita perlu. Kenapa seminar seperti ini perlu. Dan saya berharap dalam beragam seminar yang akan kita lakukan itu membantu kita untuk menyikapi dimensi ini. Tetapi bagian yang perlu saudara ingat adalah realitas developmental spirituality ini. Ternyata menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, menjadi ciptaan baru, tidak berarti kemudian kita langsung jadi orang kudus. Percaya pada Tuhan tidak langsung membuat kita jadi seperti Kristus. Perlu ada sebuah proses. Dan enggak apa-apa kalau saudara adalah masih bayi secara rohani.
Oke saudara, ini bagian awal berkaitan dengan katakanlah sebuah introduction daripada seluruh rangkaian daripada pembinaan secara spiritual. Dan hari ini fokus kita lebih bicara mengenai dua prinsip ya. Dua prinsip di dalam developmental spirituality. Nah, dua prinsip itu adalah prinsip union dan communion. Apa maksudnya? Saudara, kita akan melihat dua prinsip ini dengan lebih jauh. Saudara, ketika bicara mengenai prinsip union, saudara, maka union dan communion itu digambarkan paling akurat menurut saya dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, atau saudara boleh baca sampai ayat 10, di mana Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Kamu tidak bisa berbuah, kamu adalah carangnya, kamu harus tinggal di dalam aku." Beberapa kalimat yang muncul adalah tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Jadi tinggal di dalam itu kalimat yang penting. Abide in me and I in you. Itu kata kuncinya. Nah, ketika bicara mengenai abide in me and I in you, tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, saudara, maka ini adalah kata yang berkaitan dengan union and communion tersebut. Sebuah pertumbuhan rohani hanya bisa terjadi kalau carang itu betul tinggal di dalam. Baru kemudian buah itu kemudian bisa muncul. Buah itu kemudian bisa terjadi. Saudara, yang pertama adalah ketika bicara mengenai union with Christ. Saudara, bicara mengenai union with Christ, ini menjadi fondasi penting daripada sebuah perjalanan spiritualitas. Saudara, karena union with Christ ini bicara mengenai sebuah realitas identitas hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi setelah seseorang bertobat dan percaya kepada Kristus, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita punya identitas yang baru dan seluruh bangunan spiritualitas dibangun dalam fondasi tersebut. Saudara, John Owen di dalam kutipan saya tersebut, kalimat terakhir, dia berkata, union with Christ ini menjadi the state and condition of all true saints. Jadi union with Christ ini menjadi sebuah kondisi, sebuah keberadaan awal, keberadaan fondasi di mana seluruh orang-orang kudus itu kemudian bertumbuh di dalam fondasi tersebut. Saudara, John Calvin sebenarnya ketika bicara mengenai union with Christ, saudara, dalam konsep reform itu, saudara, kita berbicara mengenai apa yang disebut dengan duplex gratia atau double grace. Nah, kata union with Christ ini adalah kata yang dikaitkan dengan double grace tersebut. Saudara, yang pertama adalah grace yang pertama, anugerah yang pertama itu adalah anugerah di mana kita dibenarkan, justification. Kita diselamatkan. Jadi, ini adalah kondisi yang permanen. Ini kondisi yang tidak akan pernah berubah. Ketika kita percaya pada Kristus, maka disitulah kita menjadi permanen. Kita punya identitas yang baru. Kita punya diri yang baru. Kita sudah diterima, kita sudah diampuni, dan bahkan kita dijadikan anak. Saudara, di dalam pertumbuhan spirituality, susahnya begini nih. Kita itu bukan grafik yang naik seperti begitu. Atau seperti kalau grafik naik turun, tapi trennya kayak tren naik terus. Nah, permasalahannya begini. Kadang-kala memang ujungnya tren naik, tapi kita bisa, kalau tren naik turun, kita bisa potong seperti dia naik, turun dikit, naik, lalu dia turun. Ya, kalau saudara yang di dalam bisnis atau main saham lah begitu, ini masa-masa gini kan masa anjlok nih, ya kan? Masa anjlok. Nah, kalau dipotong pada masa-masa krisis gini, kalau kita stop di sini, ini grafiknya turun, jadi bukan naik terus. Jadi grafiknya turun begitu. Nah, spiritualitas juga begitu tuh. Ternyata ikut Tuhan itu ketika kadang-kala kita main-main dengan dosa, kita sengaja tahu itu nggak benar, kita mengikutinya, maka grafik kita turun. Dan grafik kita turun itu bisa terjadi pada titik di mana kita tuh sampai merasa nggak punya pengharapan. Saudara, ada beberapa pelayanan counseling yang saya lakukan, saya kemudian berjumpa seperti ini. Jadi saya berjumpa di mana ada orang-orang yang orang Kristen, bahkan melayani begitu loh. Orang Kristen bahkan melayani. Jadi begini nih, mereka itu melayani dengan baik, kemudian mulai bermain-main dengan dosa. Dan karena dia bermain-main dengan dosa,
dosa itu semakin menjadi sesuatu yang addicted, menjadi addicted, lalu dia itu mulai problem masalah di sana sini dan dia mulai meninggalkan pelayanan. Dan saudara, ketika mulai counseling, saya kemudian mulai mendapati begini, ada orang-orang yang merasa, aduh, saya itu udah gak bisa lagi balik. Saya itu udah gak bisa lagi hidup benar. Saya itu tidak bisa lagi hidup yang betul berkenan di hadapan Allah. Saudara, permasalahan daripada kalimat ini adalah kalimat yang mendasari hidup benar di hadapan Allah berkaitan dengan usaha saya. Apa yang saya lakukan. Nah, good news daripada union with Christ di dalam konteks union as justification, saudara, perjalanan spirituality kita dibangun karena kita sudah diterima oleh Allah. Artinya, meskipun saudara gagal, meskipun saudara jatuh, meskipun saudara mungkin saat ini pada titik yang paling bawah, secara grafik itu lagi hancur kerohanian saudara, good news saya mau katakan, perjalanan spiritualitas bukan dibangun daripada ketaatan kita. Tapi perjalanan spiritualitas kekudusan hidup dimulai daripada karya Kristus. Karena saudara dan saya sudah diampuni dan bahkan diterima menjadi anak Allah. Saudara, kalau sebagai orang tua, anak badung, anak kurang ajar banget. Kadangkala orang tua sangat kesel bisa usir anak dan keluarkan statement, lu tinggalin rumah ini dan jangan menyebut gua sebagai ayah lagi. Selesai. Saudara, saya punya seorang teman mengalami seperti itu. Ya, karena dia melakukan satu tindakan yang sangat, teman SD, SMP, SMA. Ya, karena dia melakukan satu tindakan yang sangat fatal. Papanya marah dan usir dia. Tetapi story-nya tidak berhenti diusir. Karena setelah sekian tahun, anak itu akhirnya pulang kembali dan bapak itu tetap membuka pintu. Itulah kisah Injil Lukas 15, bukan? Lukas 15, anak bungsu yang hilang tetap adalah anak. Saudara, saya mau berkata pada setiap saudara, serusak apapun saudara, saya cuma mau berkata kepada saudara, engkau sudah diterima Tuhan, engkau sudah dikasihi Tuhan. Dan gak ada istilah engkau tidak layak dan dibuang Tuhan. Itu adalah kalimat iblis. Iblis ketika kita jatuh dalam dosa kerap kali mulai berkata, tuh benar kan lu lihat, omong kosong, lu ngomong pelayanan sana sini, omong kosong, lu ngomong lu terlibat di dalam kegiatan gerejawi, bahkan kau hamba Tuhan sekalipun, udahlah omong kosong. Hidup lu adalah sebuah hidup yang sebenarnya tidak ada artinya. Saudara, hati-hati dengan kalimat iblis. Kalimat Tuhan adalah kalimat yang saya selalu buka tangan. Saya selalu terima engkau. Lukas 15 adalah kisah yang berbicara mengenai Allah yang selalu buka tangan. Dan apapun itu, engkau dan saya diterima oleh Allah. Nah saudara, union as justification ini penting. Karena ini menjadi fondasi iman. Ini menjadi fondasi perjalanan rohani. Jangan pernah melihat dirimu sendiri dan berkata, saya sudah rusak, saya terlalu berdosa, no hope bagi saya. Itu kalimat iblis. Kalimat Tuhan adalah pintu itu selalu terbuka dan engkau adalah anak. Engkau sudah diterima. That's it. Selesai. Engkau anak yang badung, oke. Pulang diomelin, mungkin ditampar barangkali. Kalau saya bicara dengan orang tua. Tetapi engkau tetap anak. Engkau tetap anak. Nah saudara, ini konsep yang pertama. Union as justification. Ini fondasi yang sangat penting. Ini fondasi yang sangat penting. Dan saudara, di dalam duplex gratia tersebut, maka kita juga melihat bukan saja union sebagai justification, tapi union sebagai sanctification. Jadi di dalam sejarah gereja, khususnya ya bukan hanya gereja reform ya, tapi misalnya kata yang muncul itu kerap kali adalah bicara mengenai mystical union, ya spiritual union. Jadi kalau saudara melihat dalam Efesus pasal yang kelima ya, ketika Paulus bicara mengenai relasi suami istri, Paulus berkata
misteri ini memang misteri yang besar, hubungan suami istri. Tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ayat ini kemudian ayat dikaitkan dengan, oh ternyata relasi hubungan Kristus dengan jemaat itu adalah hubungan yang bersifat, ada banyak rahasia yang kita tidak bisa mengerti. Nah saudara, ketika bicara mengenai mystical, bicara mengenai spiritual union, itu bicara mengenai adanya Yesus di dalam diri kita tinggal, dalam diri orang percaya, dan Roh Kudus itu menuntun supaya kita berinteraksi. Roh Kudus itu menuntun supaya kita berhubungan dengan realitas Kristus itu. Dan ketika hubungan ini berjalan, ketika mystical union ini berjalan, maka awal sekali ya, kita itu hidupnya mulai beralih dari dosa menuju kepada Allah. Dan pada akhirnya mystical union ini akan membuat wajah kita akan penuh dengan kemuliaan Kristus. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan atau bagaimana pengalaman hidup saudara. Tetapi saya secara pribadi mendapati begini. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, ketika proses union itu terjadi, maka saudara, kita akan kaget. Loh, kok hidup saya kok bisa begini ya? Kok hidup saya bisa sesuatu yang gak mungkin, itu bukan saya begitu loh. Tetapi kok saya bisa menjadi orang yang bisa sabar luar biasa. Bisa orang yang mengampuni. Bisa orang yang tetap mengasihi. Terhadap orang yang sangat kurang ajar dengan saya, misalnya begitu. Nah saudara, di sini terjadi yang namanya mystical union. Jadi keberadaan Kristus menguasai hidup kita dengan luar biasa. Spiritual union itu lebih terjadi. Saudara, dan seperti Paulus berkata, adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya saudara, mystical union ini kerap kali memang akan berhubungan dengan communion. Ya, jadi kita akan explore ini lebih di dalam konsep mengenai communion. Tetapi union with Christ ini adalah union yang bicara mengenai sebuah fondasi. Nah saudara, ketika bicara mengenai union with Christ, bukan saja fondasi, tetapi di dalam tradisi sejarah gereja, saudara, maka kita juga mendapati union with Christ itu juga menjadi sebuah goal. Nah ini sebenarnya kalau tadi berkaitan dengan duplex gratia tadi, anugerah yang kedua, sanctification tadi, begitu. Nah jadi begini, kalau saudara mempelajari berkaitan dengan sejarah spirituality, maka saudara ada satu gambar yang saya tampilkan di situ. Jadi konsep daripada tradisi sejarah spiritual, jadi mereka melihat perjalanan hidup orang percaya itu seperti bertumbuh dari satu tingkat ke satu tingkat ke satu tingkat. Nah biasanya mereka bagi dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah kategori beginner, orang yang baru percaya kepada Tuhan. Setelah dia baru percaya kepada Tuhan, maka orang ini mengalami yang disebut via purgativa atau purgative way. Jadi apa maksudnya beginner dan purgative way? Purgative way ini adalah orang yang berada dalam sebuah pertumbuhan awal di mana dia tuh terus bergumul dengan dosa, bergumul meninggalkan dosa, menjauh dari dosa, mematikan dosa. Ini proses yang dia jalani. Jadi di dalam tahap pertumbuhan rohani tahap beginner ini adalah sebuah tahap di mana orang itu masih bergumul terus menerus dengan dosa. Saudara, by the way, saya perlu tegaskan 3 tahapan ini tidak berarti satu tahap baru ke satu tahap ke satu tahap, ya. Karena kadangkala ini kita berjalan saling tumpang tindih, tapi prosesnya bertumbuh seperti begitu. Nah tahap pertama itu tahap urusan dengan bergumul dengan dosa. Bergumul dengan dosa. Bagaimana kita bisa lepas daripada dosa, bagaimana kita hidup itu bisa lebih benar, kita tidak lagi kemudian terjebak dengan dosa dan segala keinginan dosa tersebut. Nah itu tahap beginner. Setelah beginner, dia masuk kepada tahap pertengahan, tahap lebih middle, ya, tahap lebih mulai lebih proficient, dia mulai lebih bisa, mulai lebih mampu, ya. Kalau mungkin saya kaitkan dengan 1 Yohanes pasal kedua, beginner itu tahap anak-anak, ini tahap dia mulai dewasa, ya. Nah, di dalam tahap orang yang mulai lebih tengah ini, ya, dia masih bergumul dengan dosa, betul, tetapi hidup dia itu bukan sekedar bergumul dengan dosa, mematikan dosa, keinginan yang tidak benar, tapi ada masuk pada tahap yang berbeda yang disebut dengan via illuminativa atau illuminative way. Jadi gini nih, hidup dia itu mulai
terbuka, dia lihat hidup itu ternyata bukan hanya untuk saya dan mencari karir saya. Tapi hidup itu adalah untuk betul saya mau menggenapi rencana Allah. Jadi ketika dia baca Alkitab mengenai hidup Yesus, dia terinspirasi, teriluminasi. Waduh, Yesus hidup yang hanya 3,5 tahun, tapi Yesus menjadi blessing bagi banyak orang. Hidup bukan lagi untuk diri dia, tapi hidup menjadi blessing. Dia akan lebih berusaha untuk mengasihi orang, berusaha mengorbankan sesuatu, belajar memberikan yang terbaik. Jadi hidup dia melihat teriluminasi untuk menjadi hal yang baik bagi orang-orang sekeliling. Bagi dia menyangkal diri, itu urusan yang dia akan jalanin. Supaya apa? Orang lain bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Bahkan ya, orang-orang seperti ini akan belajar berkorban. Ketika dia punya karir, ketika dia punya kekayaan, ketika dia punya posisi, dia selalu berpikir ada sebuah rencana Allah. Kekayaan bukan hanya untuk saya dan anak-anak. Saya dan anak-anak penting, ya. Tetapi kekayaan lebih daripada itu adalah untuk pekerjaan Allah. Nah saudara, ini tahap dia mulai teriluminasi. Jadi kalau saudara perhatikan di Injil itu, Yesus berjalan dan Yesus melayani dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu akan semakin banyak. Belas kasihan terhadap beragam orang. Dunia yang gelap ini, dunia yang penuh masalah. Belas kasihan itu akan lebih muncul. Nah saudara, tahap ini akan kemudian tahapnya terakhir, tahap kesempurnaan, yaitu tahap via unitiva atau unitive way. Ini tahap menyatu dengan Kristus. Nah saudara, kalau tahap sudah menyatu dengan Kristus, kita itu bisa meninggalkan semua, ya. Betul-betul harafiah. Ketika Yesus berkata kepada anak muda, lu mau ikut aku, lu jual semuanya. Saudara, memang sayangnya kisah itu, anak muda itu kan akhirnya nggak jual hartanya. Tapi saya penasaran sebenarnya, kalau anak muda itu jual, benar Yesus suruh jual beneran nggak? Ya, atau Yesus sedang menguji dia? Ya. Tetapi masuk kepada via unitiva ini adalah dia benar-benar jual. Dia benar-benar jual. Jadi kalau saudara perhatikan dengan sejarah daripada the saint tadi, bapak-bapak gereja atau ada wanita juga. Ada mereka yang kelompok noble man, noble woman. Jadi bangsawan. Dia tinggalin benar. Warisan-warisan itu dia tinggalin benar. Dan dia tuh pergi ke biara untuk membaca Alkitab, berhubungan dengan Tuhan dan melayani orang-orang yang luar biasa miskin dan sulit. Atau mungkin salah satu tokoh zaman ini ya yang menarik itu adalah kisah Mother Teresa. Dia bisa tinggalin semuanya. Ini sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Jadi seperti Kristus gitu loh. Kristus mau mati untuk manusia berdosa. Saudara, kalau kita lihat kisah kematian Kristus, kita kan agak gregetan ya. Ini orang manusia ini kelewatan benar begitu loh. Tetapi Yesus itu penuh kasih. Yesus itu penuh kasih. Nah ini tahap sempurna. Unitiva, union tadi. Jadi mereka melihat pertumbuhan rohani akan semakin tinggi itu adalah kita semakin menyatu dengan Kristus dan betul-betul diri Kristus itu nyata dalam hidup kita. Saudara, Martin Lloyd Jones ya, dia berkata kalau kita memahami konsep union with Christ ini, saudara, kita berjumpa atau mendapatkan the most glorious truth ya, sebuah kebenaran yang paling mulia, kebenaran yang paling mulia. Saudara, apa maksudnya kebenaran yang paling mulia tersebut? Ketika saya mencoba berinteraksi dengan statement ini, setidaknya dari apa yang saya sampaikan tadi, saudara, the most glorious truth itu menurut saya yang pertama adalah kita mendapatkan jaminan bagi perjalanan rohani kita. Ketika engkau lemah, ingat engkau sudah di dalam Kristus. Union with Christ menjadi jaminan. Dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Saudara, saya catat di situ.
Assurance of spiritual journey itu berkaitan dengan frustasi, dengan moral atau karakter formation. Saudara, beberapa tahun lalu ketika berkhotbah dan kadang-kala duduk mendengar khotbah, saya mulai menyadari satu hal. Saya pikir kadang-kala kami hamba Tuhan khotbah ya, buat saudara yang mendengar, saudara mungkin pulang dari gereja tambah frustasi. Frustasi gitu. Kadang-kadang kala kami khotbah terbatas 30-45 menit, kami hanya menyatakan statement-statement, misalnya begitu ya. Misalnya begini, saya ngambil contoh berkaitan dengan isu seksual, isu pornografi. Begitu gampang kita berkata, engkau harus tinggalkan semua, engkau harus hidupkan kudus dan sebagainya. Itu benar statement itu. Tetapi isu pornografi saat ini menjadi isu yang complicated. Karena kalau seorang sudah addicted dan kadang-kala ada jemaat yang duduk dengar, Pak, saya tahu itu dosa. Saya mau berubah, saya sungguh-sungguh mau cinta Tuhan, saya mau hidup kudus, saya nggak mau begituan lagi, begitu loh. Tapi ketika dia pulang, ketika dia capek secara fisikal, ketika dia ada masalah, lalu mulailah gambar-gambar itu muncul dalam diri dia. Dan mulailah kemudian jatuh lagi dalam dosa. Saya pernah handle satu anak remaja di gereja. Seorang anak yang baik. Seorang anak yang sangat baik. Dan orang tuanya itu juga baik begitu loh, melayani begitu loh. Tapi kemudian anak ini, ya karena dengan handphone kita anak, apalagi saat ini bisa dapat pulsa yang lebih murah atau pulsa gratis lah begitu ya. Itu connection itu begitu luar biasa dan dengan wifi yang unlimited, anak di kamar sendiri. Nah ketika saya ngobrol dengan anak tersebut, melayani dengan luar biasa. Saudara, saya lihat anak ini saya begitu sedih. Dan anak itu tuh, aduh Pak Tommy saya mau berubah begitu loh. Saudara, akhirnya saya harus memanggil orang tua. Karena dari sekolah juga menginformasikan, saya panggil orang tua ngajak ngobrol. Tapi kepada orang tua saya berkata, boleh gak sebelum saya sharing please, kalian jangan shock ya. Kalian jangan shock. Tapi mari yuk kita gandengan tangan sama-sama supaya anak ini perlu tuntun. Ya. Anak ini perlu dituntun. Dan memang orang tua shock. Tapi saya cuma berkata, yuk udahlah gak apa-apa. Ini perjalanan iman dan bukan hanya anakmu. Ada begitu banyak orang-orang Kristen juga bergumul. Bahkan ada begitu banyak hamba Tuhan yang juga bergumul dengan isu ini. Saudara, kadang-kala saya mendengar, saya duduk lalu kadang-kala saya juga berkhotbah, ini gak benar, ini dosa, ini dosa. Saya kadang-kala pikir ya saudara, semakin kebaktian minggu, saudara kayak ditambah beban lagi gitu loh. Pulang rasa bersalah, berdosa, mau berubah tapi juga gak bisa berubah. Karena berubah itu tidak simpel ternyata. Yang tadi saya katakan awal, kita perlu sebuah comprehensive understanding. Saudara, dalam kesempatan ini saya juga mau memohon maaf kalau saya ataupun kami para hamba Tuhan lain, statement-statement itu statement yang benar memang. Tapi saya berharap saudara harus lihat dengan pikiran yang positif. Itu sebuah dorongan. Ketika engkau berhadapan frustasi dengan hidupmu, maka bagian yang pertama, blessing yang paling penting. Saudara ingat, apapun kelemahanmu, apapun terpurukmu, engkau sudah ada di dalam Dia dan punya sebuah jaminan. Jadi character formation, kita mencoba punya formasi karakter yang benar, moral yang benar. Dan engkau gagal, saya cuma mau berkata, engkau gagal tapi engkau tidak terbuang. Engkau gagal tapi engkau tetap adalah anak Allah. Dan berharap melalui perjalanan seri pembinaan spiritual ini, kita boleh semakin memahami proses apa yang mesti kita jalanin. Saudara, dan hal yang kedua, ini berbicara mengenai kalau saudara punya sebuah konsep union with Christ, maka saudara akan punya pandangan mengenai diri yang benar karena engkau itu punya the true self in Christ. Jadi begini nih. Secara psychological,
hidup kita itu atau diri kita itu, nilai diri kita itu berkaitan dengan sebuah relasi. Dan relasi paling penting itu dengan orang tua. Kalau saudara punya relasi yang baik dengan orang tua, kalau anak-anak sejak kecil mendapatkan kasih sayang, mendapatkan keamanan, mendapatkan cinta kasih, maka anak ini akan growing sebagai anak yang sehat, punya konsep self yang baik. Tapi selain orang tua juga tergantung peer group dia, lingkungan dia. Nah, cilakanya adalah begini. Kerap kali orang tua, lingkungan, baik peer group maupun dunia ini entah dibully dan sebagainya begitu, membuat nilai diri kita tuh salah. Konsep diri kita salah. Nah, secara psikologi mereka berkata begini. Relational self itu tuh diri yang berelasi itu sudah terlanjur terbentuk. Nah, kalau saudara punya orang yang sangat sayang kepada saudara, itu bisa saudara merasa hidup itu punya semangat. Saudara, kenapa anak-anak muda, bukan hanya anak muda lah begitu ya, kita yang sudah agak tua juga begitu ya. Kalau diterima oleh seseorang, kalau dicintai oleh seseorang, dikasihi oleh seseorang, kita rasa hidup itu sangat meaningful. Saudara, kenapa ketika nyanyi, ketika main musik, ketika memimpin, kita tahu sih segala kemuliaan bagi Allah. Tapi kalau turun ada orang berkata, lu pimpin pujian bagus lo, gue sangat diberkati. Lu pimpin ini bagus lo. Ketika kita dengar statement itu, kita tuh merasa hidup tuh kayaknya membuat adrenalin tubuh itu lebih bergairah begitu. Kenapa begitu loh? Ini relational self. Jadi diri kita kalau ada sekeliling yang mendukung kalimat positif, membuat hidup kita sehat. Saudara, itulah pesan saya bagi suami istri khususnya. Istri, hargai suamimu dengan baik, suami hargailah dengan istrimu dengan baik. Jangan hargai orang di luar rumah. Ini masalah. Kalau saudara cuma berkata, wah istri ini keren ya, saudara nggak lihat istrimu dan menganggap keren, nah ini bahaya jadinya. Saudara berkata, wah tuh suami berhasil ya, saudara nggak lihat suamimu berhasil, itu bahaya begitu loh. Karena ini relational self. Tetapi ketika bicara union with Christ, relational self ini lebih daripada itu. Karena kita berbicara mengenai sebuah relational self bukan dari pasangan, bukan dari orang lain, tapi dari Allah sendiri. Allah berkata, aku mengasihimu. Allah berkata, aku berkenan atas engkau. Allah berkata, engkau adalah milikku. Wah, ini kalimat yang besar. Allah sendiri yang menghargai kita. Di sini kita punya new identity. Kita punya true self in Christ. Saudara, saya akan mengakhiri bagian yang pertama ini. Bagian yang pertama ini adalah bagian yang berbicara mengenai Kristus, union with Christ. Itu yang terpenting. Saudara, jujur ketika memikirkan mengenai seminar Christian Spirituality, saya selalu dari minggu-minggu lalu saya sudah berpikir, saya tidak mau sekedar mengajar, menyampaikan konsep, tapi saya ingin kita juga punya waktu berinteraksi, maksudnya secara personal dengan Tuhan. Saya memikirkan spiritual exercise apa yang perlu kita lakukan. Memang saya sadari kita sangat terbatas ya, saudara harus di rumah. Tapi saya ingin kita akan mengakhiri bagian yang pertama ini dengan satu spiritual exercise yang saya sebut di situ adalah contemplating the hymn. Hymn yang saya akan ambil di sini adalah Christ in Christ alone. Kenapa in Christ alone? Karena ini berkaitan dengan union with Christ. Kekuatan di dalam Kristus. Nah, saya sebut itu contemplating the hymn. Jadi gini, kata contemplate itu dari dua kata. Template. Template ini dari akar katanya temple. Temple itu ya bait Allah, rumah Allah. Berarti bersama. Jadi contemplation maksudnya saya tuh bersama menikmati hadirat Allah. Itulah coram Deo sebenarnya. Saya bersama menikmati hadirat Allah. Nah, saat ini saya ingin saudara menikmati sebuah hymn. Ini hymn kontemporer ya. Hymn ini berjudul In Christ Alone. Ya, dan hymn ini dinaikkan oleh Shane and Shane. Ini dua orang ya penyanyi rohani di Amerika di situ. Saudara, dan
pujian ini akan dinaikkan. Teks saya akan tampilkan. Saya juga ada teks bahasa Indonesia di situ, tapi saya belum. Ini saya cuma copy paste dari Google begitu. Poin saya adalah begini nih. Saya ingin saat ini saudara semua tenang, ya, dan saudara ambil waktu sedikit tenang. Saudara nggak perlu kemana-mana dan saudara konsentrasi dengar pujian ini. Saudara lihat teks itu dan saudara coba ambil waktu untuk berinteraksi dengan teks pujian itu sambil berharap Tuhan beranugerah berbicara melalui teks pujian ini. Saudara, saya ingin kita ambil posisi tubuh yang rileks, ya. Posisi tubuh yang santai, dan saudara boleh melihat teks pujian ini, dan sebentar lagi teks ini, pujian ini akan dinaikkan. Tapi sebelumnya saya ingin kita tenang sejenak, saya ingin berdoa sejenak untuk spiritual exercise yang akan kita lakukan ini. Tuhan, hamba sungguh tahu ada begitu banyak keterbatasan ketika kami sesaat lagi tenang di hadapan Tuhan. Tapi hamba juga percaya Roh Kudus adalah roh yang bekerja dengan luar biasa, dengan leluasa, dan tidak ada hambatan yang bisa menghambat kerja Roh Kudus. Karena itu hamba sungguh memohon beberapa menit ke depan ketika pujian In Christ Alone akan kami dengar, teks pujian ini kami akan baca. Hamba berdoa saat ini Engkau tenangkan hati kami. Ketika kami ada di rumah, Engkau tenangkan. Kami sedang bersama Tuhan di bait Allah-Mu. Kami akan contemplate daripada pujian ini. Dan hamba berdoa, berbicaralah. Dengarlah doa kami, berkati menit-menit ke depan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, musik akan dinaikkan dan pujian ini boleh dikasih full screen saja. In glorious day,
This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Puji-pujian. Saudara, pagi tadi sih sebenarnya dalam persiapan ketika saudara, lagu ini baru saya keingat tadi pagi lagi gitu. Ada beberapa pilihan yang muncul dan saudara, ketika tadi pagi saya bangun kembali mempersiapkan dan lagu ini kemudian muncul dan kembali saya naikkan, lebih tepatnya bukan saya naikkan, saya ikutlah begitu ya. Pujian ini, menaikkan pujian ini. Saudara, ada kalimat-kalimat yang saya tuh sampai ngerasa, iya Tuhan, saya tuh akan stand ya, saya tuh akan, I will stand, I will live ya, hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Engkau ya, dan aku ini adalah milikmu Tuhan dan Engkau adalah milikku. Dan kalau aku adalah milikmu, Engkau adalah milikku. Kalau kemudian Tuhan ada di sini, saudara, maka butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Saudara, saya berharap mungkin selesai sesi ini, saudara bisa punya waktu tenang juga berinteraksi dengan pujian ini, dan apalagi dalam masa-masa ketika COVID-19 seperti ini, ya, ketika kita hidup itu rasanya gelap, ya. Saudara dan saya harus ingat kita punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhanlah menjadi fondasi kita. Oke saudara, itu berbicara mengenai union with Christ. Kita akan kemudian lanjutin ya, dan saya berharap saya bisa lebih speed up. Boleh saya minta tolong handphone saya supaya bisa lihat jam, ini terlalu kecil. Thank you. Oke, saudara, saya akan coba lebih cepat di dalam pembahasan selanjutnya, dan sebenarnya ini bagian kelanjutan daripada union with Christ. Nah saudara, bagian yang kedua adalah bicara mengenai communion with Christ. Jadi prinsip pertama daripada spiritualitas itulah union with Christ, itu menjadi fondasi dan itu menjadi tujuan daripada perjalanan rohani kita. Bagian yang kedua adalah communion. Nah saudara, menarik sekali ketika bicara mengenai communion itu berbeda dengan union. Jadi kalau union itu berbicara mengenai sesuatu yang permanen, bicara mengenai sesuatu yang dikerjakan oleh Allah secara total di dalam hidup kita, maka communion ini berbicara mengenai bagaimana kita kemudian memaintain relasi kita dengan Allah. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Saudara, dan John Owen dia berbicara mengenai active communion. Jadi communion maksudnya itu adalah begini nih. Kita mendapat, Allah memberikan anugerah kepada kita. Allah memberikan kasihnya. Allah memberikan cintanya. Kita menerima itu dan kita harus meresponinya. Jadi kalau union tadi satu arah, Allah yang jalanin, Allah yang berikan, that's it, selesai. Maka communion ini berbicara mengenai kita berinteraksi dengan Allah. Jadi communion bicara mengenai saya sudah dapat anugerah itu dan saya kemudian berhubungan dengan dia. Saudara, saya boleh ibaratkan union dan communion ini adalah persis seperti relasi suami istri. Jadi
Ketika kita diberkati di gereja pada hari pernikahan, maka proses union itu terjadi. Kita disatukan. Kita disatukan. Jadi pendeta meneguhkan suami dan istri, dan pendeta mendeklar berkata, hari ini kalian berdua disatukan dan resmi menjadi suami istri. Nah, ketika momen hari H itu adalah hari yang namanya hari union. Kita resmi menjadi anak Allah. Tapi after itu perjalanan selanjutnya sebenarnya perjalanan yang membutuhkan sebuah komunion, sebuah hubungan yang berelasi, sebuah interaksi, sebuah kedekatan, sebuah mutual relationship. Sebuah relasi yang saling berhubungan. Jadi kita mengalami hadirat Allah, kita berhubungan dengan Allah, Allah dengan kita. Nah, ini terjadi sebuah relasi. Nah, dalam pernikahan juga begitu kan? Ketika kita berkeluarga, pernikahan itu bukan hanya masalah kita diberkati. Tapi after itu, setelah itu, bagaimana kita menjalani kehidupan pernikahan kita. Saudara, sayangnya memang setelah orang menikah itu ada masa-masa yang disebut dengan apa? Saudara ingat? Ini ada satu rekan yang baru menikah di sini, ya. Satu rekan. Mereka yang menikah itu awal-awal menikah, saudara, maka kita menyebut dengan istilah honeymoon. Kita bisa menikmati dengan istri kita mungkin ambil cuti 2 minggu, seminggu, kita pergi jalan-jalan. Waduh, kayaknya hidup tuh menyenangkan sekali begitu, ya. Hidup tuh asik benar begitu, ya. Tetapi after honeymoon, kita sudah berhadapan dengan moon yang gak honey lagi, begitulah, ya. Kita berhadapan moon yang sudah gak honey lagi. Kita sudah berhadapan dengan istri yang sesungguhnya, suami yang sesungguhnya. Saudara, dan sebenarnya ini menjadi dinamika keluarga di situ. Nah, sayangnya kita kerap kali tidak terlatih membangun sebuah relasi yang baik, sebuah hubungan yang baik. Kita tidak terbiasa begitulah. Dan selain itu juga mungkin kita jadi sangat sibuk. Kita sibuk dengan activity, kita pulang rumah sudah capek, dan kita tidak bisa punya relasi yang baik, hubungan suami istri. Nah, padahal untuk sebuah celebration pernikahan, kita keluarin uang begitu banyak, energi yang begitu banyak, lalu untuk honeymoon 1-2 minggu kita punya energi yang banyak, setelah itu sekian puluh tahun, kita rasanya hanya capek dalam relasi keluarga. Dan saya khawatir itu juga yang terjadi dengan kita, dengan Allah, dengan Kristus. Masa bertobat, oh luar biasa, kita cinta Tuhan luar biasa. Tapi setelah masa kita mulai pelayanan, kita capek, kita letih. Komunion itu tidak terjadi. Padahal komunion itu penting. Komunion itu penting. Nah, saudara, John Owen dia menulis satu buku yang luar biasa sekali, yaitu buku yang berjudul Communion with the Triune God, ya. Komunion dengan Allah Tritunggal, ya, dengan Allah Tritunggal. Saudara, dan di dalam buku ini dia coba membahas seperti apa sih komunion dengan setiap pribadi Allah tersebut. Ya, saudara boleh membaca buku ini, buku yang saya sangat rekomendasikan. Nah, ketika dia bicara mengenai komunion dengan Allah Tritunggal itu, maka ketika bicara mengenai Allah Bapa, dia berkata kita komunion di dalam kasih Allah. Ketika bicara mengenai Allah Anak, kita komunion dalam anugerah, ya, keselamatan, adanya buah roh, hidup baru, kita menikmati persekutuan di situ. Komunion dengan Spirit, dengan Roh Kudus adalah kita mendapatkan sebuah consolation, ya, sebuah kekuatan, sebuah penghiburan. Roh Kudus adalah Allah penghibur, kita menikmati kekuatan dari Tuhan. Itu adalah sebuah komunion yang kita jalani. Saudara, saya ingin fokus kepada bagian yang pertama saja, ya. Saudara boleh baca buku ini buku yang baik, ya. Saya ingin fokus bicara mengenai communion of love with the Father. Tadi saya katakan konsep daripada John Owen yaitu sebuah mutual relationship, relasi yang saling berhubungan, karena itu communion. Jadi ketika bicara mengenai communion of love, maksudnya adalah begini. Ketika kita berhubungan dengan Allah,
semakin kita merasa kita dicintai oleh Allah, semakin kita merasa mengalami Allah adalah Allah yang baik, semakin kita bisa melihat peka dengan mata. Waduh, hari ini Tuhan tuh sayang saya loh. Tuhan pagi-pagi aja udah begini. Tuhan udah ingatin saya begini. Tuhan ada kasih begini. Tuhan tegur saya begini. Jadi kalau mata rohani saudara bisa melihat Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi saya, dan kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, kita mengalami kasih Allah yang luar biasa, dan itu menjadi hal yang mengisi hidup kita dengan banyak. Kita mengalami dengan banyak, maka John Owen berkata, mutual relationship akan membuat apa? Hidup saya dengan sendirinya nanti, ya, hidup saya dengan sendirinya, saya juga akan lebih penuh kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Ya, jadi begini. Makanya ada kalimat pujian yang hitung berkat Tuhan satu persatu. Ya, itu tuh penting sekali sebenarnya. Karena hidup kita tuh harus dipenuhi dengan kasih Allah. Kasih Allah yang banyak. Saudara, ketika kali ini kita boleh memulai sesi Christian Spirituality. Saudara, ketika tadi saya duduk, Bu Tintin tadi pimpin pujian. Saudara, hati saya tuh penuh dengan sangat sukacita luar biasa. Sukacita luar biasa karena saya tuh cuma merasa kasih Tuhan tuh terlalu banyak. Dan kasih Tuhan yang terlalu banyak itulah yang kemudian membuat saya juga ingin membagikan kasih Tuhan itu. Saudara, kesempatan saya studi beberapa waktu lalu. Wah, bagi saya itu sebuah privilege yang luar biasa. Saudara, saya melayani sudah 20-an tahun dan saya itu tidak punya cuti sabbatical pure, ya. Saya nggak ngurusin gereja, saya bisa belajar berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah 2 tahun lebih, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya mendapat bonus ketika di sana. Karena saya, ya paling ada orang undang khotbah lah begitu. Saya bukan gembala di salah satu gereja, saya hanya student. Ya. Saya punya bonus bisa punya masa-masa yang sangat berbobot dengan istri anak saya. Ya. Waduh, saya rasa itu anugerah Tuhan tuh luar biasa. Bisa punya waktu ngobrol dengan istri, bareng dengan anak saya dalam masa-masa teenager seperti itu, masa remaja. Wah, itu luar biasa benar. Iya, luar biasa benar. Iya. Ya, tapi potensi ketegangan juga ada ya. Seperti saudara ketika masa-masa PSBB begini, di rumah terus frustasi juga kan, kadang ribut juga. Tetapi overall harus saya katakan 80% itu sebuah sukacita, 90% itu sukacita ya. Ada ribut-ribut dikit, oke lah. Itu menjadi hidup tuh lebih dinamis lah begitu ya. Ketika ada ribut kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan yang lancar ya. Tapi jangan sebaliknya. Kalau ribut saudara 80-90%, cuma 10% bisa damai sejahtera di bumi dan di rumah saudara, cilaka jadinya begitu ya. Tetapi saudara, ketika saya menikmati masa-masa itu, saya cuma pikir, aduh Tuhan, Engkau baik. Dan saya punya dosen yang baik, punya teman-teman yang luar biasa. Ya, ada gereja saya bisa join di situ. Dan saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan itu membuat apa kemudian? Membuat akhirnya saya juga menyadari, Tuhan tuh ingatin, Tommy, lu sudah alamin cinta Tuhan yang banyak. Seperti apa cinta Tuhan itu kamu ekspresikan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kepada siapa saat ini cinta Tuhan itu harus engkau ekspresikan? Disitulah saya menemukan jawaban at least 2 tahun lalu. Fokus cinta Tuhan saya harus ekspresikan dengan total di situ adalah istri dan anak saya. Karena saya punya waktu bersama dengan mereka. Sekarang dimensi hidup agak berbeda lagi. Tetapi poinnya saya mau berkata begini. Kalau kita semakin mengalami cinta Tuhan, nah ini yang berkaitan dengan hidup berkelimpahan. Ketika kita dipenuhi cinta Tuhan, itu tuh akan meluap. Itu tuh akan meluap. Saya pernah meminta seorang anak muda yang, saya lihat anak muda ini ya, cewek ya. Saya dengar dia sharing tuh saya kaget banget. Dia kasih satu foto, Pak Tommy lihat nih. Saya post it ya,
Things to do, things to do, things to do, things to do. Saya mau buat ini, lakukan ini. Setiap hari dia buat visi hidupnya luar biasa. Saya lihat nih anak muda, gila bener nih anak, hebat bener. Kalau saya visinya dulu main ini, main itu. Ya. Kalau dia visinya baca buku ini, lakukan itu. Wah ini keren bener begitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol saya cuma berkata gini, oke, baik. Mulai besok saya ingin minta kamu pakai post-it yang sama, bukan lagi things to do. Tapi kamu harus tulis things to praise. Apa yang kamu bersyukur untuk hari ini? Saudara, dan akhirnya dia lakukan. Ya, dia saya katakan apa saja lu tulisin. Dia baru, Pak, saya bersyukur benar di gereja saya tuh banyak orang tua begitu ya. Saya bisa ngomong dengan opa, oma, ngelihat mereka, seneng juga sih Pak, begitu loh jadinya. Lalu, Pak saya juga bersyukur bisa selesai persekutuan pemuda mereka karena pemuda sangat kecil, gereja kecil ya. Saya bisa keluar lalu kemudian bisa hang out ya, minum boba bareng begitu loh ya. Anak muda kan demen keluar minum boba ya, sekarang agak beda lah begitu jadinya ya. Wah seneng banget begitu. Pak saya senang, kami juga kadang bisa main board game dan sebagainya. Saudara ketika dia tulis itu, jiwanya tuh akan beda dengan kalau dia tulis things to do. Kalau dia things to do hanya dia tulis, jiwanya akan terdrive untuk achievement orientation. Orientasinya mencapai ini. Wah dulu hidup kagak capek ya begitu loh. Tapi ketika dia hidup bersyukur untuk ini, bersyukur, hidupnya tuh akan lebih kaya dengan anugerah Tuhan. Dan ketika dia kaya dengan anugerah Tuhan, dia akan melakukan achievement dia dengan benar dan dia menjadi berkat bagi orang sekeliling. Nah, communion of love adalah sebuah komunian di mana kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Dan dengan sendirinya, cinta itu akan meluap dalam hidup kita. Seperti hidup yang berkelimpahan, gelas yang berkelimpahan. Itu meluap dan kita membagikan pada orang lain. Saudara tadi ketika memikirkan mengenai things to do itu, saya berpikir itu boleh menjadi spiritual exercise kita. Saudara boleh pulang ke rumah, ya ada yang pulang, ada yang udah di rumah sih begitu. Ya, saudara boleh di rumah, tapi jangan sekarang ya. Sekarang jadi temptation nanti. Setelah session selesai, ya, setelah acara selesai, saudara boleh mau buka shopping online apalah begitu. Saudara order post-it, ya, mau order yang lain terserah begitu tambahan, ya. Saudara order post-it, ya, mulai besok saudara tulis, saudara tempelin. Atau kalau saudara punya journal, tulis. Hari ini saya bersyukur ini. Saudara coba saudara lakukan itu. Saudara lakukan rutin. Tulis itu, hal-hal yang kecil. Aduh saya lihat anak saya tuh senyum. Saya lihat anak saya tuh merangkul saya. Aduh seneng bener. Ya. Saya lihat istri saya masak. Aduh kali ini kok bisa enak luar biasa begitu loh jadinya. Saya lihat suami saya makan rakus bener hari ini. Puji Tuhan begitu loh jadinya. Ya, saya lihat. Jadi mata yang bisa lihat bersyukur, saudara catat di situ. Itu akan membuat hidup saudara akan berbeda. Dan kalau saudara lakukan ini 1 bulan, saudara rutin lakukan. Saudara percaya hidupmu akan berbeda. Itu artinya communion of love with the Father. Ya, communion of love with the Father. Saudara bagian yang lain saudara boleh melihat dalam buku daripada John Owen tersebut. Nah saudara, kalau kemudian kita melihat di dalam konteks seperti ini, saudara, maka kita melihat bahwa prinsip daripada spiritual life itu adalah prinsip union dengan communion. Jadi union itu penting sebagai sebuah fondasi daripada perjalanan spiritual kita dan sebuah goal, tujuan daripada perjalanan spiritual kita. Itu union. Nah kalau communion itu menjadi penting karena ini menjadi dinamika perjalanan kita. Dan dinamika perjalanan kita ini adalah dalam dinamika berelasi dengan Allah Tritunggal. Nah ketika dinamika berelasi dengan Allah Tritunggal ini kita amatin, saudara, maka disitulah hidup kita, perjalanan spirituality kita itu akan menjadi perjalanan yang kaya.
Nah saudara, harus saya ingatkan, bicara mengenai komunion yang tadi saya gambarkan seperti pernikahan seperti itu, maka komunion hanya bisa terjadi kalau kita punya waktu untuk bisa ngobrol. Ya. Saudara, kenapa katakanlah saat teduh itu penting? Karena itu kesempatan kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa mendengar isi hati Tuhan. Ya, dan saudara, saat teduh itu juga beragam dimensinya. Ya. Atau saudara dengan keluarga, ketika ada kayak table talk, ya, ngobrol berkaitan dengan hal-hal rohani. Nah itu juga menjadi sebuah communion with God. Ketika kita kemudian berelasi dengan Allah, dengan sesama kita, keintiman itu kemudian kita punya, saudara, itu menjadi bagian yang akan membuat hidup rohani kita lebih baik. Saudara, beberapa bulan lalu ketika saya balik dari US, saudara, saya masih mengalami yang namanya jet lag. Ya, saya jam 9-an udah tidur, lalu mengakibatkan saya sekitar 2:30 saya bangun. Wah, dan bagi saya itu prime time. Ya, saya bersyukur Tuhan mengizinkan seperti itu. Nah, tapi sekarang kan saya itu sudah activity udah mulai rutin, udah kagak jet lag lagi. Ya, sekarang jam tidur malam kami sekitar jam 12-an sih paling cepat, jam 12-an, jam 1 ya. Ya tapi bersyukur karena sebelumnya itu jam 10 sampai jam 12-an itu biasanya anak saya udah berkata jam 10 kita harus semua ke kamar. Ya kita ngobrol-ngobrol sih, ya kita sharing ya ngobrol-ngobrol. Ya kadang-kala main game juga lah begitu. Jam 10 sampai jam 12-an kami ngobrol lalu tidur dan otomatis saya nggak bisa bangun lagi 2:30. Kalau saya bangun jam 2, jam 3 lagi, saya bisa fun-fun jadinya begitu. Ya, karena, nah by the way saudara, keintiman dengan Tuhan juga berarti sebuah tubuh yang sehat. Saudara, tidur itu bukan dosa ya. Tidur bukan dosa. Saudara, saya pernah diminta ikut satu spiritual retreat. Lalu kalau kita ikut retreat kan selalu tanya schedule kan. Bangun jam berapa besok pagi mau saat teduh ya. Nah retreat itu bangun suka-suka. Jadi terserah. Saudara, retreat gini kan asik ya. Saya berharap nanti kita ngadain retreat 1 kali bangun suka-suka begitu loh ya. Saudara, nggak apa-apa kita tidur bangun jam 9, bangun jam 10 gitu loh, nggak apa-apa. Karena tubuh kita perlu. Itu artinya tubuh kita perlu. Ya. Nah, tapi setelah itu baru kemudian kita interaksi dengan Tuhan. Tapi intinya tubuh itu perlu. Nah, saudara, karena saya sekarang udah lumayan sibuk, saya nggak mungkin bangun jam 2, 3. Nggak mungkin, begitu, nggak mungkin. Saudara, tetapi saya sadar satu hal. Saya tuh prime time-nya itu adalah pagi. Ada orang prime time-nya malam, ya. Semua orang udah tidur, saya bisa lebih seneng. Atau mungkin siang. Nah, kalau saya prime time-nya pagi. Sehingga meskipun saya nggak bangun jam 2, jam 3, saya agak memaksa diri dalam tanda petik. Memaksa dalam tanda petik nggak paksa-paksa amat ya. Karena kalau paksa amat saya jadi ahli Taurat. Ya, jadi saya memaksa diri at least paling lambat jam 5 saya udah mesti bangun. Paling lambat. Ya. Karena itu prime time. Ya, saya bisa 2 jam kemudian sampai pagi bisa berinteraksi dengan firman Tuhan, bisa berdoa, bisa kadang-kala dengar kayak tadi pagi pujian rohani yang menyegarkan saya begitu. Nah, saya tuh mengketatkan diri karena saya butuh komunion jam 5 at least. Tapi kalau saya lagi capek bener, jam 5 bisa bablas, jam 5 udah bangun tapi badan tuh masih kayaknya capek bener. Tuhan, kali ini lewatan dikit lah kalau begitu ya. Dan gak apa-apa. Jangan saudara rasa aduh kayaknya guilty feeling benar. Karena kita yang penting keintiman dengan Tuhan. Kita bukan ahli Taurat. Tapi jangan karena bukan ahli Taurat kita nggak usah bangun-bangun. Nah itu juga nggak benar. Itu bukan jadi ahli Taurat, saudara jadi ahli excuse jadinya. Setiap hari excuse melulu, cari alasan melulu begitu. Jadi gini, saya itu tetap punya kerinduan. Nah kerinduan untuk komunion itu harus ada. Kalau nggak ada, relasi itu akan bablas.
relasi itu akan bablas. Saudara, salah satu tantangan saya saat ini dengan activity pelayanan adalah communion with family. Tadi saya katakan kan, waktu 2 tahun lalu, saya nggak pelayanan, urusan saya dengan istri anak tuh, aduh, prime time benar. Nah sekarang kan nggak bisa. Saya mesti persiapan ini, mesti itu, mesti ini. Nah waktunya lebih dikit. Tetapi ini challenging saya. Communion with family dengan istri dan anak juga harus ada. Ya saya bersyukur jam 10 sampai jam 12 tadi kita masih punya waktu yang cukup banyak, kita bisa bareng begitu loh jadinya. Ya tapi bareng aja itu oke, itu communion. Nah kita dengan Tuhan pun perlu seperti itu. Dengan Tuhan perlu seperti itu. Nah saudara, kalau kemudian kita lihat communion itu dengan union itu sangat berelasi, dan communion without union is impossible. Karena communion itu sebenarnya akan menekankan, mementingkan, membuat union itu, bagian yang kedua union itu menjadi semakin deeper. Kita semakin menyatu dengan Tuhan kalau communion itu kemudian semakin meningkat. Communion itu semakin terjadi. Kalau komunionnya itu semakin ada, kita lebih dekat. Kalau saya sama istri sama, kalau kita punya waktu yang banyak bisa komunikasi, kita bisa lebih dekat, lebih dekat. Tapi kalau kita semua sibuk dan jalan sendiri-sendiri, kita nggak bisa dekat. Sama, saya dengan anak begitu. Kalau semakin komunion punya waktu yang banyak, kita akan semakin close. Kita akan semakin union. Saudara, kadang kala orang tua berkata, aduh ini anak remaja tambah pusing, ngomong nggak mau dengar, atau dia hanya mau cerita sendiri-sendiri, nggak bisa curhat dan sebagainya. Saudara, jawabannya sederhana. Itu terjadi karena saudara tidak punya komunion. Kalau saudara punya komunion dengan anak yang close, maka saudara akan dekat. Saudara akan dekat. Sama dengan Tuhan juga begitu. Union dan komunion itu akan menjadi bagian yang berrelasi. Nah saudara, 2 prinsip daripada spiritual life, union dan komunion, itu menjadi bagian awal daripada seluruh rangkaian daripada seminar berkaitan Christian spirituality ini. Dan saya sangat berharap saudara boleh masuk dalam sebuah perjalanan rohani, punya picture yang lebih baik. Saudara, sebenarnya saya ada menyiapkan beberapa spiritual exercise, dan kita rasanya tidak bisa melakukan saat ini karena nanti kita juga akan masuk dalam bagian tanya jawab. Tapi saya mencatat beberapa hal karena saya ingin kalau saudara bisa melakukan itu tuh sangat baik. Jadi yang pertama yang saya sebut sebagai spiritual exercise berkaitan dengan icon. Jadi kalau saudara perhatikan di situ, itu ada icon daripada Trinity, ya, dari Andre Rublen, ya. Kalau saudara perhatikan di dalam icon tersebut, saudara, maka itu ada tiga malaikat di situ, ya. Nah 3 malaikat di situ adalah 3 yang sebenarnya bicara mengenai relasi daripada, itu ada Allah Tritunggal di situ, ya. 3 itu bicara Allah Tritunggal, dan saudara perhatikan sengaja dibuat lukisan itu seperti ada ruang yang tengah di situ, kita diundang masuk untuk join bersama. Jadi ini gambar ini, icon ini, maksudnya adalah Allah Tritunggal itu mengundang kita untuk menikmati persekutuan bersama dengan Dia. Jadi itu kayak tengah tuh di open supaya kita bisa masuk, bisa menikmati komunion dengan Dia. Ketika tadi misalnya bicara mengenai komunion dengan Allah Bapa di dalam kasih, saudara, maka Tuhan tuh sebenarnya sedang mengundang kita untuk join bersama. Kalau saudara cukup senang dengan lukisan, ya, saudara boleh searching arti daripada lukisan tersebut, dari lukisan ini, dan kemudian saudara boleh mendalami artinya, dan saudara bisa tenang untuk berinteraksi dengan lukisan tersebut. Seperti apa sih saudara duduk semeja dengan Tuhan, dengan Allah Tritunggal? Apa pengalaman tersebut? Saya pernah pakai lukisan ini dalam satu private retreat yang saya lakukan. Saya kasih ke seorang teman juga. Dan saudara, karena saya bersyukur pada Tuhan punya background family yang meskipun papa saya meninggal saya usia 2-3 tahun, tapi saya punya family yang sangat happy. Dan membayangkan Allah Tritunggal itu seperti membayang kumpul makan keluarga, ya, ngobrol keluarga. Wah, itu satu joy. Dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kasihin. Saya sempat memakai icon ini dan berinteraksi, memahami artinya, dan
oh itu sangat kaya sekali. Ya, tapi ini karena private retreat, ya, mesti tenang dulu. Kalau kita sibuk memang cukup sulit. Hal yang kedua memang saya suggest di situ adalah juga dalam melaksanakan perjamuan kudus, itu adalah perjamuan kudus adalah kesempatan kita union and communion with God. Karena ketika roti dan anggur kita makan seperti simbol tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuh kita. Nah, sehingga di situ kita juga harus mengundang Tuhan. Seperti Tuhan menyatu dengan diri saya pingin mengalami cinta Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami consolation dari Tuhan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan tersebut. Saudara, bagi saudara yang di gereja, kita biasanya awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Saudara, coba perjamuan kudus kali akan datang. Saudara, sungguh siapkan waktu dengan baik. Untuk Tuhan, saya ingin mengundang Tuhan bersama dengan saya, membuka pintu hati saya supaya saya betul-betul mengalami cinta Tuhan itu, mengalami anugerah Tuhan itu. Saudara, dan selain itu, tadi saya katakan union communion itu berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Saudara boleh mengamati dinamika hubungan suami istri. Dan saudara coba pikirkan dinamika suami istri itu seperti apa sih dinamika suami istri itu dengan dinamika hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara punya dinamika hubungan yang baik, puji Tuhan. Tapi saudara sangat mungkin punya dinamika hubungan suami istri yang jelek sebenarnya. Berantem dan sebagainya. Sederhana saja. Kalau saudara punya dinamika hubungan yang berantem, apakah ada di antara kita yang happy dengan semuanya itu? Saya rasa nggak akan ada. Mengapa kita menikah? Kita pingin punya hubungan yang indah. Punya keluarga yang baik. Keluarga yang punya relasi yang baik, yang bahagia. Dan relasi itu hanya menggambarkan relasi dengan Tuhan. Ketika engkau mengharapkan istri lebih mengasihi atau suami lebih mengasihi, istri lebih punya waktu, suami lebih punya waktu. Harapan-harapan itu coba engkau kaitkan dengan relasimu dengan Tuhan. Ketika engkau protes dengan suamimu atau istrimu, coba pikirkan, Tuhan juga protes sama saya enggak ya? Jadi jangan cuma menuntut suami istrimu, tapi engkau tidak mencoba melihat apa yang Tuhan mau. Jadi intinya adalah dalam relasi suami istri, saudara coba melihat menempatkan itu dalam relasi dengan Tuhan. Saudara, dan spiritual exercise yang terakhir ini kita nggak mungkin lakukan kecuali karena ini butuh sebuah tempat, ya, butuh sebuah sarana. Kalau saudara ikut pergi ke tempat retret, kalau ada sarana ini luar biasa, tetapi ini memang jarang ada. Beberapa retret Katolik, beberapa biara Katolik itu punya tempat yang ini. Ini namanya adalah labyrinth prayer, ya. Jadi saya ingin jelasin dinamika labyrinth prayer karena saya jalanin labyrinth prayer ini dan saya baca backgroundnya, tapi ketika jalanin saya tuh dapatin dimensi union and communion yang menarik. Jadi begini nih, menurut saya gambaran union communion yang benar itu bukan gambar seperti grafik yang naik turun tadi, seperti fluktuatif saham, ya. Tapi gambar union yang benar dan communion adalah gambar daripada labyrinth prayer. Jadi gini, labyrinth prayer itu kan kita kayak masuk jalan, ya, kita keliling. Nah tapi kelilingnya itu, jadi gini, keliling bukan masuk dari lingkaran luar ke dalam sampai ke ujung. Jadi bukan circle, ya. Kalau circle itu dari lingkaran gede lebih ke dalam nanti sampai ke ujung. Itu circle. Nah kalau saudara menjalani labyrinth prayer, ya, ketika saudara masuk, ya, saudara masuk bisa langsung diarahkan ke lingkaran kedua, lapisan kedua yang dari dalam. Lalu saudara bisa jalan ketiga, jalan ketiga lalu kayaknya saudara bisa. Jadi ini bukan jalan sesuka saudara, tapi dia punya desainnya sendiri. Jadi desainnya begitu. Saudara masuk seperti sudah bukan kedua, mungkin ketiga langsung, lingkaran ketiga yang dalam. Lalu keempat yang dalam, ketika saudara jalan, itu dibawa keluar lagi ke lingkaran dua yang luar. Lalu lingkaran satu lagi.
Tapi ketika saudara jalan terus, lingkaran itu masuk lagi ke lingkaran yang tadi udah keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Lingkaran yang kelima yang dalam. Lingkaran keenam. Lalu sampai tengahnya. Kalau dia sampai lingkaran itu 7. Jadi maksud saya begini nih. Labyrinth prayer membantu begini. Ketika kita sekali sudah di jalan lingkaran, maka kita sudah di dalam Kristus. Di dalam lingkaran. Union with Christ. Tapi ketika kita jalan itu tidak berarti kita dari dalam, dari luar masuk ke dalam lingkaran, ke dalam. Jadi kayak dari lingkaran ini ke 1 ya. Kita ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Enggak seperti itu tuh perjalanan. Kita bisa udah jalan masuk ke 3, ke 4, lalu jalan itu kayaknya jauh lagi gitu loh. Menjauh dari pusat. Ke nomor 2 lagi. Tapi nggak apa-apa, meskipun nomor 2 tetap kita in Christ. Yang penting jalan terus. Karena kalau saudara jalan terus, saudara akan sampai tetap kembali ke ujung. Bukan ke ujung, ke tengah, ke pusat lingkaran. Saudara, ketika saya melakukan labyrinth prayer, saya melakukan, jadi kesadaran ini baru kesadaran ketika saya lakukan yang kedua atau ketiga. Pertama kali ketika saya jalan, ini kan muter. Saya sadar Tuhan, hidup tuh kayaknya kayak begini nih. Punya muter doang gitu loh. Ya. Kayaknya seperti pengkhotbah berkata tidak ada yang baru. Kita hanya mengulang. Oh, tapi saya diingatin Tuhan. Tommy, hidup kayak mengulang. Tapi lu sedang tertuju kepada aku. Jadi seperti makan, minum, kerja, pelayanan, khotbah lagi, besuk lagi, begini, ulang. Tapi kamu gak ngulang. Karena ngulang itu adalah ngulang yang semakin menuju kepada saya. Itu pertama yang saya dapat. Labyrinth prayer hidup seperti mengulang, tapi nggak mengulang. Ini sebuah putaran sedang menuju kepada Kristus. Yang kedua tadi yang saya sharekan, ketika ulang saya kaget. Loh, Tuhan kenapa ulang dia udah ke dalam kok sekarang saya dibawa lagi keluar. Menjauh gitu loh. Lalu saya sadar, iya ya. Hidup dengan Tuhan tuh ada masa kita rasanya begitu dekat, tapi ada masa tuh kita kayaknya jauh bener. Tapi jangan menyerah. Tetap jalan. Tetap terarah pada Tuhan. Karena saya kaget akhirnya jalan itu kembali ke lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Jadi mungkin kondisi COVID-19 ini membuat saudara kayaknya capek rohani. Saudara agak jauh. Tapi jalan tetap. Ikut seperti seminar spirituality ini. Ikut beberapa kegiatan rohani. Supaya apa? Saudara tetap jalan-jalan. Dan nanti ketika lewatin masa ini saudara kaget. Saya ternyata lebih close. Lebih dekat dengan Tuhan. Lingkarannya itu lebih ke pusat lagi. Lebih ke pusat lagi. Saudara, dan itulah perjalanan iman. Itulah perjalanan rohani. Saudara, kalau saudara punya kesempatan melakukan labyrinth prayer, itu hal yang indah secara perjalanan rohani. Dan saya dapat banyak berkat dari labyrinth prayer tersebut. Oke, saudara, saya akan selesai di sini karena setahu saya itu file terakhir, benar sekali. Alkitab berkata Kristus justru berinkarnasi, dia merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Nah, dan kalau memang kita masih bayi rohani itu seperti kita jadi gini, bayi rohani itu punya aspeknya yang banyak, ya, punya aspek yang banyak. Jadi berkaitan dengan emosi, ya. Karakter kita yang sangat emosional, ya, tingkat kesabaran yang sangat kurang, kemarahan, kebencian yang menjadi dominasi begitu luar biasa, dan segala kenikmatan dosa yang kita sengaja menikmati dengan begitu amat sangatnya. Nah, ini tanda-tanda kita ini masih bayi rohani nih. Ya, kita tuh belum mempunyai sebuah proses pertumbuhan yang baik. Tapi semakin dia bertumbuh, semakin dia menjadi dewasa, maka dia itu akan, ya itu betul seperti serupa Kristus. Saudara, kalau kembali lihat ke Kristus, ya, Kristus dalam masa-masa ketika disalib, ketika dia ditampar, ketika dia difitnah, dia tuh hanya menyukakan hati Allah. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi disitulah kita lihat kedewasaan yang sungguhnya. Tetapi poin awal saya adalah nggak apa-apa kalau saudara masih bayi, tapi yang penting keep growing, terus bertumbuh, ya. Dan saudara yang dewasa rohani jangan sombong, karena sombong hanya menunjukkan saudara masih kurang dewasa. Jadi sebenarnya kalau ketika orang
yang bisa melihat seseorang dewasa rohani itu sebenarnya malah orang lain ya, melalui buah-buah roh yang dihasilkan dari kehidupannya Jadi, dia. Saya percaya satu hal, orang yang paling ngelihat kita dewasa atau tidak itu pasti adalah orang lain akan membantu, dan yang paling adalah orang terdekat. Jadi istri, anak kita atau suami kita. Tentu saja dengan catatan, maksudnya bukan istri atau suami sentimen ya. Jadi ada juga kan karena masalah keluarga dia sentimen, jadi terus aja ngomong negatif begitu loh. Bukan itu. Tapi kita bicara mengenai orang yang terdekat akan bisa ngelihat kita tuh seperti apa? Bayi, masih seorang remaja, pemuda, atau seorang dewasa, seorang bapak rohani. Ya, dan tapi sekali lagi kalau saudara mendengar orang berkata, aduh lu masih kayak bayi rohani, ya, jangan saudara berpikir seperti dunia tuh kiamat, hidup nggak ada artinya. Enggak, karena bayi rohani pun ya tetap ya anak, Ya. dewasa rohani juga anak, bapak rohani juga anak, tetap anak Allah gitu loh. Itulah konsep union begitu penting. Ya. Tetapi selalu harus ingat kita harus keep growing, kita mau untuk kemudian bertumbuh. Nah, itu yang bikin kita semakin lama semakin rendah hati, Iya. menghilangkan kesombongan dalam diri kita, arogansi dalam diri kita. Betul, gitu ya, betul. Dari yang dari beginner, kemudian proficient, kemudian perfect. Iya, jadi kita perfect. tidak boleh menganggap bahwa diri kita ini perfect gitu ya. Jadi Iya. itu yang bikin malah kita runtuh lagi ke Ya, bawah lagi. dan mungkin mesti diingat adalah begini, ketika tahapan begitu, memang tahapan itu membantu, tetapi hidup tuh tidak sesimpel begitu. Ya, tidak sesimpel begitu. Jadi sederhana aja kalau tahapan itu kayak dari 1 naik ke 2 naik ke 3 sempurna. Ya. Tapi kan tadi saya katakan misalnya kayak labirin prayer, Betul. kita tuh kayak muter dan kadang-kadang kita bisa Mendekat muter jauh atau lagi. menjauh Betul. lagi, gitu Tapi ya. tetap Up kita and down. ya, tapi kita tetap ada di dalam di situ, di dalam. Jadi bukan ada di luar. Itulah konsep union with God itu begitu penting. Baik. Ya, kelihatannya sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Buza. Oh, sorry, tadi kayaknya suaranya tidak keluar ya, tapi sekarang sudah oke. Ya. Pertanyaan dari Bapak Jeki Gosumolo. Bagaimana kita yakin bahwa kita sudah diampuni Tuhan setelah kita melakukan dosa? Dan bagaimana kita bisa percaya diri untuk kembali masuk ke pelayanan? Ini mungkin buat teman-teman yang kadang-kadang, aduh, gua kalau masuk gereja tuh kebakar lah. Iya. Jadi itu ada 2 pertanyaan tadi. Pertama, bagaimana kita yakin ya bahwa kita itu sungguh-sungguh ya Sudah bertobatlah, sudah diampuni lah begitu. Nah, jadi pertanyaan pertama ini adalah berkaitan dengan realitas keselamatan atau titik justification tadi tuh. Kita alami union with God dalam konteks justification tadi. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama adalah melalui satu turning point yang sangat jelas sekali. Jadi seperti peristiwa Paulus. Jadi Paulus itu kan sebelumnya adalah penganiaya Kristus, tapi akhirnya menjadi pengikut Kristus, dan Paulus itu punya turning point, yaitu dalam perjalanan di Damaskus. Jadi perjalanan itu membuat dia sadar dia benar berdosa, lalu dia bertobat benar-benar. Tersungkur dan dia dicelikan berjumpa dengan Kristus secara pribadi di situ. Jadi ada eventnya, ada pinpointnya, satu momen khususnya. Nah, untuk konteks kita zaman sekarang bisa saja mungkin itu adalah retreat yang kita ikut. Kita ditegur, kita menangis di situ, sadar sangat berdosa dan Tuhan tolong ampun saya mau sungguh-sungguh percaya Engkau. Nah, di situ momennya. Jadi ada pola seperti pola Paulus. Tapi ada pola juga seperti pola kayak Petrus. Jadi Petrus ini nggak terlalu clear sebenarnya. Maksudnya ya dia sebelumnya udah orang Israel, dia udah mengenal Tuhan, dia ikut Tuhan begitu sepanjang 3,5 tahun. Tetapi kalau kita ngelihat Petrus itu kan bisa berkata, wah pokoknya gue paling hebat begitu loh. Ya, saya pemimpin lah begitu. Tapi Petrus yang sama sampai ketika Yesus disalibkan, Petrus yang sama juga menyangkal Yesus. Dia sendiri yang menyangkal. Iya, dia yang menyangkal. Jadi Petrus itu tidak punya event khusus seperti Damaskusnya. Damaskus Petrus itu kita nggak terlalu tahu. Tetapi perjalanan itu sampai ketika misalnya Yesus berkata, Petrus apakah engkau mau mengasihi aku? Petrus nangis dan berkata, Tuhan saya mau kok, sungguh benar. Di situ kita tahu Petrus itu sudah benar-benar alamin cinta Tuhan. Nah, cinta Tuhan dari
Sejak kapan kita Damaskusnya nggak tahu. Nggak Tapi, nah ini tipe orang-orang yang mungkin dari kecil sudah sekolah minggu, anak Tuhan, orang Kristen, ya. Pelayanan kita tidak punya momen Damaskusnya. Tapi ada titik kita tahu kita tuh benar mengasihi Tuhan kok. Kita membenci dosa dan kita mau menyukakan hati Dia. Kita mau hidup serupa. Betul. Serupa, ya. Jadi kalau tanya saya tuh tipe Paulus atau tipe Petrus. Nah saya pribadi adalah cenderung tipe Petrus sebenarnya. Saya tidak punya Damaskus yang spesial. Oh. Ya jadi saya dari kecil sudah sekolah minggu, sudah ke gereja, ya sudah begitu loh. Tetapi ketika momen saya mau masuk sekolah teologi, saya sadar satu hal. Cinta Tuhan terlalu besar. Kalau saya bisa persembahkan masa muda saya, itu tidak ada arti apa-apanya. Bukankah di situ Damaskusnya Musa malah? Kalau Damaskus itu ada turning point di dalam pengertian kayak dia rusak benar, lalu momen dia bertobat benar. Kalau saya dari kecil tuh termasuk anak yang lumayan baik lah ya, bandel-bandel dikit adalah begitu ya. Itu perjalanan terus ya. Tetapi momen itu saya cuma berpikir Tuhan kalau mau pakai hidup saya akan serahin masa muda saya. Saya punya mimpi dulu jadi insinyur kimia, ini itu dan sebagainya. Tapi saya cuma berkata Tuhan mau panggil saya mau serahin hidup saya. Dan saya cuma berpikir gini, ini kasih Tuhan terlalu besar yang saya berikan masa muda saya nggak ada arti. Nah saat itu saya sadar, oh saya benar-benar sudah mengalami cinta Tuhan karena saya mengasihi Tuhan benar di situ. Tapi momen spesialnya kalau Paulus itu kan momen kayak dia jahat benar lalu bertobat. Dia yang menganiaya Kristus. Betul. Jadi kalau ada kelompok seperti Petrus ini kelompok ya baik-baik lah kelihatannya ya. Bukan baik-baik juga sih, cuman kelihatannya aja baik-baik begitu loh. Ya tapi dia kemudian mengalami anugerah Tuhan di situ. Nah, itu lalu tadi ada yang kedua ya. Yang kedua tuh pertanyaan berikutnya itu bagaimana bisa kembali percaya diri untuk kembali masuk ke pelayanan? Iya, ini memang pertanyaan yang jadi gini nih, memang jadi dimensi itu begitu banyak ya, Jadi memang pertanyaan ini berarti pertanyaan menyiratkan ada seorang yang sudah katakanlah terluka lah begitu. Sudah kecewa lah begitu. Nah, luka ini menjadi sebuah luka yang sudah dalam, katakanlah begitu. Nah, untuk kalau luka sudah dalam, kita juga perlu sebuah waktu, sebuah masa pemulihan, baru dia kembali ke pelayanan atau kembali ke gereja. Saya bicara dianya, ya. Saya bicara orang bersangkutannya dulu nih. Yang bagaimana bisa percaya diri. Jadi orang bersangkutannya. Nah, orang bersangkutan ini hanya bisa kembali kalau apa? Dia kembali kepada melihat kepada kasih Tuhan, cinta Tuhan yang besar atas hidup dia. Jadi, kayak misalnya begini. Ya jujur kalau mau ngomong kecewa, ya, merasa dikecewakan dalam pelayanan, merasa apa ya, disakitkan lah dalam pelayanan. Saya rasa semua kita ngalamin. Pasti. Ya. Saya juga ngalamin. Tetapi saya kemudian akhirnya melihat begini, saya ini benar sayang Tuhan gak sih? Saya benar sayang Tuhan. Kalau benar saya sayang Tuhan, maka oke, betul saya kecewa. Tapi sayang Tuhan itu akan membuat saya tetap akan sayang dia. Ya, saya akan tetap sayang dia. No matter what. Betul, betul. Nah disitulah perjalanan kasih itu akan mendalam. Nah, di situ menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Tetapi saya mau berkata begini. Kalau ada orang yang terluka dan belum bisa seperti itu, kita juga jangan paksain. Kita harus mendoakan dia. Karena segala sesuatu butuh waktu. Setidaknya orang itu mungkin belum terlibat pelayanan, tapi tetap kita ingatin jangan sampai meninggalkan rumah Tuhan. Ya, kamu silakan kebaktian, nggak pelayanan, that's okay. Kamu butuh waktu, that's okay. Biarkan masa pemulihan itu, luka itu. Masa tenang dulu ya. Ya, luka itu harus proses pulihnya pelan. Jangan dipaksain. Karena dipaksain itu akan fragile gitu loh. Apa-apa lagi pecah begitu, hancur lagi begitu. Rapuh sekali. Rapuh, betul. Nah itu sisi orang tersebut. Tapi sisi kita yang lain, di dalam pengalaman pelayanan ya, saya semakin belajar hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan tutur kata kita.
Karena kerap kali kita justru menyakitkan dan menghancurkan orang lain. Nah itu kita mesti hati-hati. Semua kita. Betul. Saya ingat teman saya sempat ngomong waktu itu, kamu nggak akan pernah nemu gereja yang sempurna, karena kamu sendiri nggak sempurna. Begitu kamu masuk ke gereja situ, gereja itu akan jadi tidak sempurna. Gitu ya. Good point. Iya. Jadi ya kekecewaan pasti akan terjadi dan itulah yang membentuk kita semakin baik. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Thomas Bali Villa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 17, semua kejahatan adalah dosa. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi apakah yang termasuk dosa yang datangkan maut dan dosa yang tidak datangkan maut? Ya, ini agak sedikit. Jadi secara sederhana, ketika bicara mengenai dosa mendatangkan maut adalah dosa yang sama sekali ya, menolak Kristus, menolak karya Roh Kudus, yang sama sekali meskipun sudah dicelikan ya, meskipun sudah dibukakan, meskipun sudah merasa cinta Tuhan, tapi sengaja paksa terus. Nah disitulah kemudian kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sungguh-sungguh menolak dia dengan total. Dan disitulah kemudian kita menuju kepada dosa yang kemudian mendatangkan maut. Secara singkat seperti itu. Tetapi memang ini topik yang agak berbeda dan topik yang lebih dalam dan lebih luas sebenarnya untuk kemudian kita bahas di situ sih. Jadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Mas ya. Ini dari Ibu Liana Halim, istri saya. Ya oke, jadi yang seperti tadi saya katakan untuk beberapa hal. Pertama, nggak apa-apa, jujur kepada Tuhan, saya capek, gitu loh. Ya saya lagi lemah, saya lagi hidup nggak bergairah, jujur sama Tuhan. Yang kedua, dicek, kenapa begitu? Kalau karena saya letih, perlu istirahat sejenak, ya sudah, that's okay, istirahat dulu. Ya jadi, ya mungkin kita perlu menyegarkan fisikal kita. Yang ketiga, coba ngecek apakah ada dosa atau hal yang nggak benar, yang mengganggu relasi saya dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah, jadi begini nih, relasi dengan Tuhan tuh macam-macam. Ya. Jadi baca Alkitab itu salah satu tools, ya, dan ada orang yang baca Alkitab baca setiap hari berapa pasal, wah luar biasa, itu baik. Tapi bukan itu satu-satunya tools. Kayak tadi misalnya saya mengkaitkan dengan spiritual exercise. Pertama, contemplating hymn, puji-pujian. Jadi mungkin ada saat saya berinteraksi dengan puji-pujian. Yang penting kan mengalami hadirat Tuhan di situ. Dan puji-pujian itu adalah puji-pujian rohani. Sambil santai, dengerin. Betul, ada aja puji-pujian gitu, yang membawa menyegarkan kita kembali. Atau mungkin kita keluar ke alam, melihat keindahan alam, itu menyegarkan hidup kita kembali. Dan di situ melihat jadi kebesarannya. Setiap orang tuh macam-macam. Atau kita mungkin misalnya punya waktu kadang-kala ketika ke rumah sakit atau berjumpa dengan orang sakit, kita telepon dia, mendoakan dia. Di situ kita bisa dikuatkan kembali. Waduh Tuhan, ini ada orang-orang yang sakit tapi mereka masih berusaha untuk menyukakan hati Tuhan. Apalagi saya. Nah jadi mencoba dengan kreatif, memikirkan apa yang kemudian kita bisa menyegarkan hidup kita kembali, perjalanan iman kita. Kalau saya lihat tadi berarti sebenarnya intinya pengakuan diri kita kepada Tuhan bahwa kita ini lagi lemah. Betul, pertama itu. Itu yang harus pertama-tama dilakukan. Kemudian minta Tuhan kuatkan dan cari cara bagaimana kita bisa. Ya, dan jadi ketika cari itu pertama peka terhadap apa penyebab masalah. Apa karena saya capek, apa karena dosa, atau karena apa. Setelah mendeteksi masalah, kemudian kreatif untuk melihat segala kemungkinan yang lain. Maksudnya bisa dengan puji-pujian kita menyembah Tuhan, bisa ke alam lah, bisa kemudian ngobrol lah begitu, cari sahabat rohani, bisa kemudian dengan baca buku lah, bisa lihat YouTube lah, atau apalah begitu. Jadi banyak tools, ya, atau mungkin telepon orang yang sakit lah begitu. Jadi kita, saudara, pembensukan ke orang sakit kerap kali bukan sekedar kita yang datang menghibur dia. Malah kita sendiri yang kemudian mendapatkan hiburan dan kekuatan gitu dari ya. dia. Jadi dimensinya banyak. Ya, intinya deteksi dulu ya. Kita lanjutkan pertanyaannya nih, Mas. Dari Bapak Thomas Bali Villa lagi. Mengapa menjadi orang Kristen dan dalam proses dibentuk serupa Kristus terasa lebih banyak penderitaan dan kesedihan dalam pergumulan dosa
dan relasi dibandingkan non-Kristen ataupun Kristen non-radikal? Iya. Pertanyaan yang baik Pak Thomas, dan seperti itulah sesungguhnya perjalanan ikut Kristus. Jadi Filipi pasal 2 berkata Yesus datang menjadi manusia, dia menjadi hamba, dia menderita di kayu salib, dan itulah jalan mengikut Kristus. Jadi gini nih, orang baru pertama kali percaya tuh biasanya tuh ya, dia tuh kayak merasa, oh Tuhan baik, dia doa Tuhan jawab, dia begini Tuhan buka jalan, dia begini, kayaknya semua buka jalan. Ya. Nah itu selalu masa-masa awal. Tetapi masuk dalam masa selanjutnya, masa yang lebih dalam, berjalan bersama dengan Tuhan, itu masa yang namanya dark night, malam yang gelap. Nah ketika malam yang gelap itu, disitulah kita akan berjalan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya mata iman, kita akan berjalan dalam malam yang gelap, dan di situ ada kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita melihat seperti kisah Ayub, dalam penderitaan mungkin gitu ya. Justru itu kisah Ayub, dia berjalan dengan Tuhan di dalam penderitaan. Memang ini nggak gampang. Dan ya harus saya katakan ya itu jalan ikut Tuhan. Jalan ikut Tuhan bukan jalan yang gampang. Makanya kalau ada gereja tertentu berkata jalan ikut Tuhan jalan gampang, masa awal betul. Jadi Tuhan tuh mungkin kasih mujizat lah, Tuhan buka jalan lah, kayaknya lancar semuanya. Tapi masuk dalam jalan yang lebih intim, jalan itu akan menjadi jalan yang lebih berat. Makanya sering orang banyak bilang banyak jalan luas tapi ujungnya celaka. Ini jalannya sempit itu, tapi ujungnya. Iya. Di kalangan dunia ada dua jalan, jalan gitu yang sempit. Iya. Tetapi ingat juga perjalanan yang sulit itu kita punya Kristus, kita punya Roh Kudus yang menopang kita. Kita nggak jalan sendiri. Kita ditopang gitu ya. Iya, ada penghiburan kekuatan Tuhan. Amin. Oke, pertanyaan terakhir ini ya, maksudnya dari Ibu Flora. Ibu Flora Novita. Dia bertanya bagaimana kita bisa menyadari atau mengalami akan union itu sendiri. Sorry, mengalami apa? Union. Bagaimana kita bisa menyadari mengalami union, maksudnya itu? Iya, jadi Bu Flora, jadi gini. Kalau kita menyadari mengalami union, ya, itu adalah proses di mana kita itu pertama adalah mengalami, aduh saya tuh pokoknya tuh udah diterima Tuhan total. Dikasih Tuhan tuh total. Jadi bukan teori ya, bukan teori. Ya, jadi saya tuh merasa, aduh Tuhan, benar-benar tuh Tuhan tuh udah sayang sana, saya terima saya dengan sempurna. Jadi itu yang pertama. Jadi penerimaan yang total yang membuat, aduh orang lain mau buat apa kepada saya pun bagi saya itu udah Tuhan, Engkau tuh segala-galanya. Hidupku segala-galanya adalah Engkau. Makanya Paulus berkata segala sesuatu itu kuanggap sampah karena Kristus. Baik posisi dia yang sebagai orang Ibrani lah, sebagai pemimpin lah, dia dengan kepintaran lah, dididik di dalam Rabi Gamaliel lah, atau dia dengan kemampuan yang begitu banyak, dia merasa, itu semua udah nggak ada arti. Yang penting saya sudah di dalam Kristus. Kristus segala-galanya. Christ is all in all. Jadi segala-galanya dia segala-galanya. Jadi itu adalah tanda kita mengalami proses union. Ya, dan tanda yang kedua proses union kita akan alami, dan kita akan kaget. Hidup kita tuh akan berubah benar. Ya, jadi semakin kita mengalami union, kita tuh jadi gini. Hidup manusia itu kan antara harta, tahta, ya. Kita tuh pingin kejar untuk eksistensi kita. Kita rasa kalau saya punya karir yang tinggi, wah kayaknya gua hebat. Kita semakin berpikir kita semakin kaya, wah saya tuh lebih orang tuh akan lebih pandang saya. Jadi kita manusia selalu begitu, mengejar semuanya itu. Nah kalau semakin saudara union, kita tuh semakin menyadari, aduh mau harta, mau tahta, mau kenyamanan itu tuh lama-lama seperti sampah gitu ya maksudnya. Itu nggak ada arti. Itu nggak ada arti. Dan Kristus tuh betul-betul menjadi sumber kekuatan. Kristus menjadi segala-galanya, itu betul sekali. Ya, jadi proses union itu akan seperti itu, ya, dan otomatis karakter kita, hidup kita akan berubah, dan at least saudara akan kaget gitu. Loh, kok gue bisa jadi begini ya? Kok gue bisa begini begitu? Begininya masih begini yang positif ya. Jadi saudara tuh akan kaget sebenarnya. Akan takjub sendiri malah akan perbuatan-perbuatan Kristus dalam hidup kita gitu ya maksudnya. Betul sekali. Ya, jadi itu yang akan terjadi. Ya, jadi kalau saudara kaget,
kok gue sekarang jadi orang bisa ngontrol diri, bisa sabar gini, bisa murah hati begini, bisa penuh kasih begini. Nah itu kekagetan yang positif. Karena Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Yaitu bagian tanda daripada union dan juga komunion kita bersama dengan Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu seminar kita hari ini. Kita akan masih berjumpa kembali di sesi berikutnya. Catat tanggalnya 14 November 2020. November mendatang. Ya, sebelum kita tutup, boleh kita tutup dalam doa ya Bu saya. Oke, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, bersyukur untuk session hari ini yang kami boleh dapat mulai bersama, dan Tuhan, hamba sungguh berdoa Tuhan terus lengkapi kami perjalanan yang sangat panjang, Kami hanya mohon belas kasihan-Mu, kami hanya mohon anugerah-Mu, supaya kami terus berjalan, tidak pernah menyerah, dan kami hanya mencoba untuk sungguh dalam perjalanan ini hanya setia dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Topang kami semuanya. Bersyukur untuk siang, pagi sampai siang ini, bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Dan berkatilah seluruh rekan-rekan dimanapun mereka berada. Cinta kasih anugerah Tuhan akan menyertai kami dalam seluruh perjalanan rohani ini. Berkatilah setiap kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikian akhir dari acara kami hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saksikan seminar Coram Deo berikutnya, Reframing Spiritual Formation, tanggal 14 November 2020 di channel GKY Kelapa Gading on YouTube. God bless. Oke, God bless. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati.